Oke, dari Magtek, Mas Tama, saya mau tanya, kemarin metode scalping momentum time frame 15 dengan layering Fibonacci titik 0236. Saya udah backtest 150 kali, hasilnya saya mendapatkan win rate 81. Apakah masuk akal backtest saya? BTW backtest saya di goal UJ, banyak banget, saya di goal aja dulu. Kebanyakan sih di goal, yes. Kalau teman-teman lihat di My Effect Book, cari aja My Effect Book, kemudian atau di Google bisa masuk ke Google, ketik aja My Effect Book Rizky Aritama, nanti keluar. Dan di sini bisa dilihat, oke, semua challenge yang sudah kita lakukan. Ini challenge. Coba kita yang di sini ya. Nah, dari sini kita bisa lihat win rate-nya. Ini 84% itu. Dari 514 trading, 431 saya untung, 83 saya gagal. 84% win rate-nya. Jadi memang segitu sih Pak untuk win rate scalpingannya. Welcome to answer your question. Jangan lupa untuk komentar di bawah untuk kita jawab di video selanjutnya. Oke, dari Rizal Maulana, Mas Tama, saya mau nanya nih, saya masih pemula banget kan, saldo saya ada 150.000, saya open posisi sell di XAU, tapi ada notif saldo tidak mencukupi, padahal kan saya pakai leverage 1:2000. Kayak mohon penjelasannya kalau yang nggak paham. Jadi contoh modal di 150 berarti $15 gitu aja ya, leverage di 2000 berarti ini dikali 2, 10, 1, 2, 3, kemudian Bapak mempunyai power untuk membeli di 30.000, ini berarti Bapak bisa open di 0,3 lot maksimal. Oke, harusnya bisa di 0,3 lot. Nah, tapi ini kan modalnya hanya 15.000, Bapak bisa membeli di $30.000 loh. Bayangin, uang segini banyak dapat dari mana? Dapat dari broker. Ayo di leverage sama broker. Nah, kemudian ketika namanya HMR atau High Margin Requirement, ketika banyak orang yang trading, contoh lagi news NFP, CPI, news kecil, itu banyak orang yang trading bareng. Uangnya broker bisa jadi nggak cukup kalau semua orang trading dengan lot-lot yang besar-besar, nggak cukup. Makanya terkadang leverage yang 1:2000 di sini Pak, itu dikecilin sama broker jadi 1:200 biar orang-orang juga bisa masuk, karena contoh modalnya udah habis terus mereka pakai uang apa. Nah, jadi makanya leverage-nya diturunin. Itu yang namanya high margin requirement. Jadi ada beberapa saat yang memang leverage-nya diturunin, jadi Bapak harus kalkulasi lagi maksimal bisa berapa lot. Jadi contoh jadi 1:200, kayak berarti Bapak bisa entry hanya di 0,03 lot maksimal ketika sebelum news, 1 jam sebelum news dan 1 jam setelah news, atau saat-saat tertentu tergantung brokernya. Oke, dari MRA Zutri, Mas Tama, apakah kita bisa profitable dengan hanya support dan resisten? Sebenarnya trading di sini hanya risiko yang diatur, itu sebenarnya risiko. Contoh modal kalian itu besar banget, risiko kecil. Contoh modal saya di 1M, tapi sekali rugi saya rugi di 10.000. Itu market mau kemana-mana terserah, tinggal buy gitu aja, karena resikonya sangat-sangat kecil, 0,001%. Kalau kalian lihat trader profesional itu sekali trading itu bukan 1%, di bawah 1%. Cek aja, karena modalnya udah gede. Ketika modal udah gede itu pasti resiko lebih kecil ya. Mereka nggak mau rugi. Kalau orang yang masih modal kecil-kecil itu pengennya serakah banget. Nggak tahu, emang mungkin nggak gitu mungkin ya. Jadi kalau pakai support resisten aja bisa Pak. Bisa. Jadi contoh ada area support yang kuat, nyentuh reject, kemudian ketika nyentuh Bapak reject, sell aja, tapi nggak usah banyak-banyak, dikit aja, kemudian nyentuh lagi, sell lagi. Nanti ketika nyentuh lagi, oh ini break, nggak bisa, jadi nah ini balik reject untuk lanjut kenaikan. Bapak harus belajar namanya rejection dan breakout. Berarti kalau pengen hanya dengan support dan resisten, jadi Bapak bisa tahu kapan market ini reject push, berarti Bapak sell posisi, kapan itu nge-reject supportnya, kapan dia nge-reject atau nge-break supportnya. Itu gak Bapak harus belajar dari situ. Oke. Dari Mewing, komisi broker yang wajar berapa? Seumpama 1 lot, terus ketika profit $45 dari profit 10 pip, belum inapnya $20, itu wajar nggak? Oke, kan wajar sih, maksudnya rata-rata sih ya, 1 lotnya di 7-10 dolar per lot, tapi spreadnya kecil, raw. Jadi contoh Euro USD itu 0, ini Euro USD loh. Oke, jadi kalau di total, kalau Bapak entry di Euro USD, ruginya cuma $7 atau $10, segituan lah pokoknya. Jadi gini, broker di sini kan minjami modal di sini, mereka minta komisi, yaitu ini komisi, kemudian spread, perbedaan antara di market sama di liquidity provider, broker hanya dapat di komisi, kemudian ada namanya biaya inap. Jadi ketika kita itu trading kan dipinjemi di modal broker tuh, mereka juga butuh balik dong, pinjemi tiap hari harus nambah dong, jadi setiap harinya nanti ada bunga, namanya sebenarnya biaya inap itu bunga. Hitungannya agak ribet karena ada di harga, kemudian 0,5% euro, 5,5% US dollar contoh di Euro USD, tapi saya bikin
bikin gampang aja, ini kasar aja, satu lot untuk biaya inap perharinya di $16 gitu aja. Lebih naik turun lah ya, bisa 18 atau berapa, cuma kita bisa buat simple aja, satu lotnya ketika satu hari itu minus di $16 gitu aja. Oke, mahal ya gitulah. Oke, dari Ica Taktik, masih cintanya, apakah entry lewat HP persis seperti di laptop untuk geser-geser SLTP nya, karena saya belum ada laptop. Sama persis, sekarang menurut saya lebih enak di HP. Oke, kenapa? Contoh ya, ini di pojokan ada untuk ngitung lot size. Contoh saya mau buy posisi di XAU USD pakai 0,1, ini kan 0,1. Kalau kalian mau pakai 0,05 juga monggo. Nah, ini 0,5. Buy, klik aja buy. Nah, ketika mau naruh SL dan TP, tinggal diklik aja entry-nya tadi, kemudian klik TP, mau TP berapa dolar. Contoh saya mau untung di $100, kalau rugi saya mau rugi di $50. Kemudian klik panah, modify, udah selesai. Ini pakai HP loh, gampang. Nah, ketika mau dirubah tinggal diklik, kemudian digeser-geser aja. Saya mau ruginya di $100 aja, terus untungnya saya mau di $500 gitu. Tinggal diatur aja sendiri, modify. Nah, enaknya di sana kalau pakai HP. Ini pakai HP loh, jadi sangat-sangat bagus sekali menurut saya, dan nggak perlu laptop, Pak. Oke, thank you semuanya, see you next video, bye bye.